Perbedaan cara pria dan wanita menangani stres. Inilah kunci saling mendukung. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering banget jadi sumber kesalahpahaman dalam hubungan. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini? Pasangan kalian pulang dengan wajah kusut, terlihat stres, lalu langsung masuk kamar dan tidak mau bicara. Atau sebaliknya, pasangan kalian tiba-tiba menelepon dan bercerita panjang lebar tentang masalahnya, sementara kalian bingung harus melakukan apa. Nah, kalau kalian pernah mengalami situasi seperti ini dan merasa bingung atau bahkan tersinggung dengan respons pasangan, video hari ini wajib kalian tonton sampai habis. Karena ternyata, cara pria dan wanita menangani stres itu sangat berbeda. Dan ini bukan sekedar stereotip atau generalisasi, tapi fakta psikologis yang didukung oleh penelitian ilmiah. Mengapa memahami perbedaan ini sangat krusial? Kesalahpahaman tentang cara menangani stres ini adalah salah satu penyebab konflik terbesar dalam hubungan. Bayangkan, seorang wanita yang sedang stres ingin berbicara dan merasa didukung, tapi pasangannya malah menyuruhnya untuk tenang dan mencari solusi sendiri. Atau sebaliknya, seorang pria yang sedang stres butuh waktu sendiri, tapi pasangannya terus mendesak untuk bicara dan merasa diabaikan ketika dia memilih menyendiri. Kedua situasi ini membuat masing-masing pihak merasa tidak didukung, tidak dipahami, dan bahkan tidak dicintai. Padahal sebenarnya, keduanya hanya punya cara yang berbeda dalam menangani stres, bukan berarti tidak peduli satu sama lain. Fakta ilmiah di balik perbedaan ini. Mari kita bahas dulu fakta saintifiknya. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa otak pria dan wanita merespon stres dengan cara yang sangat berbeda karena perbedaan hormon dan struktur otak. Ketika pria mengalami stres, kadar hormon testosteronnya turun drastis. Untuk menaikkan kembali testosteron dan merasa lebih baik, pria membutuhkan waktu sendiri untuk riset. Ini yang sering disebut sebagai masuk ke gua. Dalam waktu ini, dia mungkin diam, main game, olahraga, atau melakukan aktivitas soliter lainnya. Ini bukan berarti dia tidak peduli atau menghindari masalah, tapi ini adalah cara otaknya memproses dan pulih dari stres. Di sisi lain, ketika wanita mengalami stres, otaknya melepaskan hormon oksitosin dalam jumlah besar, hormon yang sering disebut bonding hormon atau hormon ikatan. Oksitosin ini membuat wanita merasa lebih baik ketika terhubung dengan orang lain, berbicara, dan berbagi perasaan. Makanya wanita yang stres cenderung ingin menelpon teman, curhat, atau mengajak pasangannya bicara panjang lebar. Ini adalah cara alami otaknya untuk mengurangi stres. Kesalahpahaman yang sering terjadi. Nah, masalahnya muncul ketika kebutuhan yang berbeda ini tidak dipahami oleh pasangan. Mari kita lihat skenario yang sering terjadi. Skenario 1. Pria stres, wanita bingung. Seorang pria pulang kerja dengan sangat stres. Dia langsung masuk kamar, berbaring, atau menyalakan TV tanpa banyak bicara. Pasangannya yang wanita melihat ini dan langsung khawatir. Dia mulai bertanya, "Ada apa sayang? Kenapa diam saja? Cerita dong. Ada masalah apa?" Tapi semakin dia bertanya, semakin pria itu merasa tertekan dan semakin menarik diri. Wanita itu merasa ditolak dan diabaikan. Dia berpikir, kenapa dia tidak mau terbuka pada saya? Apa dia tidak percaya saya? Sementara pria itu merasa frustrasi karena kebutuhannya untuk sendiri tidak dihargai. Dia berpikir, kenapa dia tidak bisa memberi saya waktu sebentar saja? Skenario 2. Wanita stres, pria bingung. Seorang wanita pulang dengan sangat stres dan langsung bercerita panjang lebar tentang masalahnya di kantor. Pasangannya yang pria mendengarkan sebentar, lalu mulai memberikan solusi. "Ya sudah, kamu tinggal bilang begini ke bosmu." Atau, "Kenapa tidak kamu lakukan cara ini saja?" Wanita itu malah semakin kesal. Dia tidak butuh solusi, dia hanya butuh didengarkan dan dipahami. Dia merasa pasangannya tidak empati dan tidak mengerti perasaannya. Sementara pria itu bingung karena sudah berusaha membantu dengan memberikan solusi praktis, tapi malah dianggap tidak peduli. Bagaimana cara mendukung pasangan dengan tepat? Sekarang, setelah kita tahu perbedaannya, mari kita bahas bagaimana cara mendukung pasangan kita dengan tepat, sesuai kebutuhannya. Untuk para wanita, cara mendukung pasangan pria yang stres. Pertama dan yang paling penting, jangan ambil hati ketika dia menyendiri. Ini bukan tentang kalian, ini tentang cara otaknya memproses stres. Menyendiri bukan berarti dia tidak cinta atau tidak peduli pada kalian. Kedua, berikan ruang dan waktu.
Ketika kalian melihat dia stres dan ingin sendiri, biarkan dia punya waktu 30-60 menit tanpa diganggu. Jangan terus bertanya atau mendesak dia untuk bicara. Kepercayaan bahwa dia akan datang pada kalian ketika sudah siap adalah bentuk dukungan yang sangat berharga. Ketiga, tawarkan dukungan dengan cara yang sederhana dan tidak memaksa. Setelah memberi dia waktu, kalian bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku di sini kalau kamu butuh apa-apa ya," atau "Kalau sudah siap cerita, aku siap dengarkan." Lalu, biarkan dia yang mengambil inisiatif. Keempat, tunjukkan dukungan melalui tindakan praktis. Kadang, pria lebih menghargai dukungan dalam bentuk tindakan daripada kata-kata. Misalnya, membuatkan makanan kesukaannya, menyiapkan ruangan yang nyaman, atau melakukan hal-hal kecil yang meringankan bebannya. Untuk para pria, cara mendukung pasangan wanita yang stres. Pertama, pahami bahwa dia tidak butuh solusi, dia butuh pendengar. Ini yang paling sulit dipahami oleh banyak pria. Ketika pasangan kalian bercerita panjang lebar tentang masalahnya, tahan dulu keinginan untuk langsung memberi solusi atau memperbaiki masalahnya. Yang dia butuhkan adalah seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedua, duduk, tatap matanya, dan dengarkan dengan sepenuh hati. Simpan handphone kalian, matikan TV, dan berikan perhatian 100% padanya. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar hadir dan peduli dengan apa yang dia rasakan. Ketiga, gunakan kalimat-kalimat validasi. Katakan hal-hal seperti, "Aku mendengar kamu. Pasti berat ya menghadapi itu. Aku bisa bayangkan betapa frustrasinya kamu." Atau, "Wajar banget kalau kamu merasa seperti itu." Kalimat-kalimat ini menunjukkan empati dan membuat dia merasa dipahami. Keempat, peluk dia dan biarkan dia melepaskan emosinya. Kadang wanita yang stres butuh menangis atau melampiaskan emosinya. Jangan panik atau tidak nyaman dengan ini. Peluk dia dengan erat dan katakan, "Nangis aja kalau mau, aku di sini buat kamu." Ini adalah dukungan yang sangat berarti. Kelima, tanya dulu sebelum memberi solusi. Kalau kalian merasa punya solusi yang bagus, tanyakan dulu, "Kamu mau aku bantu carikan solusi atau kamu cuma butuh didengarkan?" Biarkan dia yang memutuskan apa yang dia butuhkan saat itu. Tips tambahan untuk kedua pihak. Yang penting untuk dipahami oleh kedua pihak adalah komunikasikan kebutuhan kalian dengan jelas. Jangan berharap pasangan bisa membaca pikiran kalian. Kalau kalian butuh waktu sendiri, katakan dengan baik, "Sayang, aku sedang butuh waktu sendiri sebentar untuk menenangkan pikiran. Bukan karena aku marah sama kamu, tapi ini cara aku mengatasi stres. Nanti kalau sudah lebih baik, kita ngobrol ya." Atau kalau kalian butuh didengarkan, katakan dengan jelas, "Aku butuh kamu dengerin aku sebentar. Aku tidak butuh solusi. Aku cuma butuh kamu ada di sini dan mendengarkan apa yang aku rasakan." Dengan komunikasi yang jelas seperti ini, pasangan kalian tidak perlu menebak-nebak dan bisa memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan kalian. Manfaat memahami perbedaan ini. Bayangkan kalau kalian sudah benar-benar memahami dan menerapkan cara mendukung pasangan dengan tepat. Pasangan kalian akan merasa sangat dihargai, dipahami, dan dicintai. Dia tahu bahwa kalian adalah safe place-nya, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri dan mendapat dukungan penuh tanpa judgement. Ini membangun fondasi hubungan yang sangat kuat, karena pada akhirnya, hubungan yang bertahan selamanya bukan hubungan yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi hubungan di mana kedua pasangan saling mendukung di masa-masa sulit. Ketika kalian bisa menjadi support system terbaik satu sama lain, tidak ada badai yang tidak bisa kalian lewati bersama. Pertanyaan penting untuk video berikutnya. Tapi tunggu dulu, ada satu situasi yang lebih rumit dan perlu kita bahas. Bagaimana kalau kalian berdua sedang stres pada waktu yang bersamaan? Misalnya, kalian berdua punya hari yang buruk di kantor, atau sedang menghadapi masalah keuangan bersama, atau ada krisis keluarga yang membuat kalian berdua overwhelmed. Dalam situasi seperti ini, bagaimana cara kalian bisa saling mendukung tanpa malah bertengkar? Bagaimana membagi energi emosional ketika kalian berdua sedang kosong? Apa strategi konkret yang bisa diterapkan agar kalian tidak saling menyakiti di saat-saat rentan seperti ini? Nah, semua strategi dan tips praktisnya akan kita ulas lengkap dan detail di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau bermanfaat buat kalian dan share ke pasangan atau teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan informasi ini.
Tulis juga di kolom komentar pengalaman kalian dalam menangani stres bersama pasangan, apa yang berhasil dan apa yang tidak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, memahami perbedaan bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi dan mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk terus belajar memahami pasangan kalian.